Salam, selamat malam saudaraku. Malam hari ini kembali kami membawakan lagu pujian dan renungan malam. Tapi sebelumnya mari kita buka dengan doa. Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga, pada malam hari ini Tuhan kembali mengucap syukur di mana Tuhan memberikan kami kesehatan dan panjang umur. Ya Tuhan, kami akan mendengar firman-Mu pada malam hari ini. Kiranya firman-Mu itu bertumbuh di dalam kehidupan kami. Ampuni segala dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menerima berkat-Mu. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nai marsinon dangoluku diigil Yesusi, manang didia peahu tok tong huingoti. Panondang doa tutu ikon hobas mangurupi akan nagalei jala burju makobasi songon tiur marsinondang ido diigil ni Yesus tong marsinondang panondang doa tutu. Firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada malam hari ini diambil dari Markus 10 ayat 45. Demikian firman Tuhan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Yang menjadi topik renungan kita malam ini adalah Tuhan mengangkat manusia menjadi berharga. Saudara yang saya kasihi, salah satu yang selalu ingin dicapai manusia di dalam hidupnya adalah kehormatan. Ada berbagai cara untuk mencapai kehormatan yang dilakukan oleh manusia. Hal ini bisa terjadi pada setiap pribadi karena ada keinginan atau ambisi yang lebih besar dari dia pribadi ataupun ambisi untuk menyatakan lebih hebat dari orang lain. Seseorang bisa saja nekat melakukan kekerasan ataupun hal-hal yang di luar kontrolnya untuk mencapai ambisi pribadi akan kehormatan tersebut. Setiap manusia untuk mencapai tujuan dalam menjaga ataupun meninggikan kehormatannya ada dengan jalan yang benar, tetapi ada pula jalan yang salah. Dalam nats firman malam ini, Tuhan Yesus ingin mengajar kita bagaimana sebenarnya kita menjaga harga diri kita sebagai manusia ciptaan Tuhan. Kehormatan seperti apa sebenarnya yang mau kita kejar?
dan bagaimana cara untuk mencapainya. Yang seorang lagi di sebelah kanan Tuhan mengatakan, "Perkenalkanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu." Yang seorang di sebelah kirinya, dari permintaan ini kita dapat mengetahui dengan jelas apa yang diinginkan oleh Tuhan, dan antara lain ada 3 jawaban Yesus untuk menjawab permintaan kita tersebut. Pertama, kamu tidak tahu apa yang kau minta. Dalam hal ini, ketidaktahuan maksud dan tujuan kehadiran mereka bersama-sama dengan Yesus, tujuan permintaan mereka adalah atas dasar keinginan duniawi. Sebab kedatangan Yesus bukanlah untuk membagi-bagikan tempat terhormat, justru harus ikut dalam penderitaan atau kesengsaraannya. Namun, walaupun demikian, Yesus tidak langsung begitu saja menyalahkan permintaan kita tersebut, sebab tempat kemuliaan yang mereka minta tidak sama dengan tempat kemuliaan yang kekal yang hendak diberikan oleh Tuhan. Yang kedua adalah diberikan kepada orang-orang bagi siapa itu telah disediakan. Tuhan Yesus melalui jawabannya ini memberikan indikasi bahwa tempat kemuliaan itu ada dan akan diberikan, tetapi hanya disediakan kepada siapa yang berhak menerimanya. Itu semuanya tergantung diri kita sendiri. Ketika kita tahu kemuliaan seperti apa yang mau kita capai dan bagaimana cara untuk kemuliaan itu sendiri. Ketiga, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Dari jawaban yang ketiga ini, kita harus tahu cara untuk mencapai kemuliaan itu yang berasal dari Tuhan. Tentunya Tuhan mengatakan bukan aturan main secara duniawi, melainkan aturan yang telah ditetapkan oleh Tuhan itu sendiri. Jika ingin menjadi yang terbesar, harus dapat menjadi pelayan dan hamba untuk semuanya. Saudaraku seiman, maka yang ingin menjadi pertanyaan malam ini, bagaimana cara kita untuk memperoleh kehormatan ataupun kemuliaan yang dijanjikan oleh Tuhan, sebagaimana Kristus dimuliakan oleh segala yang ada di langit maupun di bumi ini. Marilah kita renungkan yang dilakukan Tuhan Yesus, yang pencipta segala sesuatunya mau merendahkan dirinya sama seperti manusia, menderita dan taat sampai mati. Demikianlah kita akan menerima kemuliaan tertinggi dari Tuhan dengan komitmen diri dalam perbuatan baik yang mau memberikan kehidupan kita untuk kebaikan bagi semua orang. Akhirnya, marilah kita selalu ingat, jika Tuhan termulia melalui kehidupan kita, maka kita pun akan mendapat kemuliaan dari Tuhan. Bukan kemuliaan yang sementara, tetapi kemuliaan yang kekal dari Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Tuhan telah mengajarkan kami agar kami selalu memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Bukan karena kekuatan kami, tapi semua atas kemuliaan Tuhan sajalah yang terjadi di dalam kehidupan kami. Sebentar kami Tuhan akan istirahat pada malam ini. Tuhanlah yang tetap menjagai kami. Ampuni dosa kami agar kami dapat menerima berkat-Mu.
Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.